Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Wahyu Arseno, dengan dosen di mata kuliah Estetika Humanisme ini yang dibimbing oleh Ibu Syifa Fatimah Zahroh S.Hum, M.Hum. Dalam ujian akhir semester ini, saya membuat presentasi yang berjudulkan HOTS dan LOTS, atau High Order Thinking Skill dan Lower Order Thinking Skill. Temanya itu berpikir kritis, ilmiah, dan sistematis, mengembangkan dimensi kognitif siswa di era modern. Jadi apa itu HOTS dan LOTS? Jadi kalau para ahli itu membagi tingkat kemampuan berpikir manusia itu ke dalam beberapa taksonomi. Disebutnya taksonomi Bloom, karena penemunya itu ialah Bloom. Jadi kalau istilahnya itu LOTS itu ialah keterampilan berpikir tingkat rendah yang terdiri dari mengingat, memahami, dan aplikasi informasi secara fungsional. Sedangkan kalau HOTS itu yang Higher Order Thinking Skill, itu lebih dari sekedar menghafal, untuk membimbing siswa itu menjadi yang bisa menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta sesuatu. Nah, tadi kan saya bilang kalau beberapa tingkat berpikir itu dikembangkan, dikategorikan oleh yang bernama Benjamin Bloom dari 1956, asal mulanya. Jadi, asal mula dari evolusi taksonomi Bloom ini, pada tahun 1956, Benjamin Bloom itu merumuskan ada 3 kategori pendidikan, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Itu terbagi-bagi berdasarkan katanya, pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Nah, dari 2001 sampai dengan sekarang, direvisi tuh oleh Anderson dan Krathwohl, merevisi itu menjadi kata kerja untuk menekankan pada aksi dan proses pembelajaran. Terus dipisah lagi, makanya itu yang terbagi jadi LOTS dan HOTS. Yang terbagi dalam kalau LOTS itu keterampilan berpikir tingkat rendah, kalau HOTS itu keterampilan memecahkan masalah kompleks. Nah, kalau kita bagi lagi secara kategori itu, lower order thinking skill ini ialah kemampuan berpikir yang fungsional, tidak mampu berpikir dalam konteks sistem yang luas. Jadi kalau LTS ini juga menciptakan SDM yang cenderung menjadi pembeu atau penurut aja, tanpa kepercayaan diri. Fokusnya itu ialah memecahkan masalah pada pertanyaan apa, siapa, kapan. Proses kognitif itu kita bagi menjadi 6 nih nanti. Kita bagi menjadi 6, yaitu mengingat C1, memahami C2, dan mengaplikasikan C3. Nah, kalau HOTS ini atau Higher Order Thinking Skill ini, jadi mentransfer satu konsep ke konsep lainnya untuk menyelesaikan tantangan yang baru, menciptakan SDM yang kritis, kreatif, inovatif, dan mampu mengambil keputusan. Berfokus pada penalaran mengapa. Jadi kalau misalnya ada anak kecil yang nanya, ini kok bisa? Kok gimana cara kerjanya? Mengapa bisa begitu? Itu ciri-ciri SDM yang menerapkan HOTS. Itu terbagi lagi menjadi C4, yaitu menganalisa, mengevaluasi C5, dan mencipta C6. Nah, kita bagi-bagi lagi di sini. Eh, Kalau tadi LOPS itu terbagi menjadi mengingat, memahami, dan menerapkan. Contohnya kalau mengingat tuh ya menyebutkan, memilih, mengidentifikasi, mendaftar dari ingatan, tata kerja operasionalnya. Kalau memahami, membangun arti, membedakan, menyimpulkan, menjelaskan, dan merangkum. Kalau menerapkan itu terbagi menjadi melakukan menggunakan prosedur, menghitung, menggunakan memodifikasi. Kalau HOTS lebih higher-nya lagi, lebih tinggi lagi tingkatannya. Itu adalah menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Kalau tadi menganalisis, kita bagi lagi nih. Memecah masalah dalam beberapa bagian,
membedakan, memeriksa, dan menjabarkan. Kalau mengevaluasi, membuat pertimbangan, memprediksi, mengkritik, menduga, menilai. Mencipta itu menyusun kembali unsur ke pola yang baru, mengkonstruksi, mendesain, memformulasi. Jadi misalnya ada suatu SOP, standar operasional kerja, orang tuh tidak hanya membeo tadi, menurut-nurut aja. Kenapa bisa begini? Kenapa bisa begitu? Harusnya itu menyusun ulang lagi. Oh, ternyata struktur SOP yang kayak gini tidak membuat SDM-nya lebih cenderung patuh, lebih cenderung bisa mengikuti dengan sistem yang general, tapi direkonstruksi ulang untuk bisa diikuti oleh semua SDM, mulai dari yang biasa aja sampai yang benar-benar paham. Mengapa HOTS ini sangat penting? Mengapa harus berpikir kritis? Berpikir kritis itu bukan menjadi skeptis tanpa alasan, namun tentang kemampuan memproses informasi secara objektif. Manfaatnya itu ialah mengambil keputusan yang lebih logis dan lebih strategis, dapat juga membedakan yang jelas antara fakta dan opini, menyelesaikan beberapa masalah yang sangat kompleks, bisa menjadi problem solver, dan juga bisa menjadi tetap tenang dan rasional dalam menghadapi situasi yang sangat sulit atau tidak pasti. Nah, aspek-aspek kunci dalam higher order thinking itu bisa transfer konsep, jadi membawa satu konsep yang telah dipelajari dan diterapkan pada konsep situasi yang sama sekali baru. Jadi orang itu kalau sudah melewati problem A, sudah belajar, terus ya udah berarti problem B itu mungkin bisa diselesaikan dengan cara A atau bahkan bisa berinovasi, bisa dipelajari dari problem A, bisa diterapkan ke problem B, atau problem B itu memecahkan masalah yang hanya sebagian dipecahkan oleh problem A. Jadi bisa berpikir lebih kritis lagi. Ada korelasi informasi, mencari kaitan, pola, dan makna dari berbagai sumber informasi yang tampak berbeda-beda untuk membangun pemahaman yang utuh. Jadi, misalnya kita memecahkan masalah si C ini dari berbagai jurnal. Dari berbagai jurnal yang kita kumpulkan, oh ternyata semuanya ada benang merahnya di situ. Semua ada keterkaitannya. Jadi mungkin dari satu satu masalah ini nggak bisa diselesaikan dengan satu sumber informasi aja. Kita harus mengumpulkan berbagai berbagai pengetahuan atau ilmu yang sudah dikumpulkan sama orang lain, jurnal yang sudah dikumpulkan oleh orang lain, kita gabung-gabungkan dan kita bisa berpikir kritis. Di situ kita bisa memecahkan masalah yang tersedia. Yang ketiga adalah telah kritis. Menelaah ide dan informasi secara kritis, tidak menerima segala sesuatu secara mentah, dan selalu menguji validitas argumen. Biasa kan kalau sekarang ini apa-apa yang lagi rame, kadang orang-orang langsung share aja kan di grup keluarga, di grup sekolah, di grup kuliah, atau bahkan di grup kerja. Kita kalau di sini, kalau sudah menjadi kaum-kaum yang HOTS tadi, kita harus berpikir lebih kritis lagi. Kita nggak bisa menerima segala sesuatu dengan mentah. Kita uji nih, valid nggak nih infonya? Kira-kira benar nggak perkataan dari sumber informasi ini? Kita harus uji dulu. Kalau kira-kira misalnya ini, oh ini cuma fiksi, oh ini cuma gosip, ya harusnya sih kaum-kaum HOTS itu tidak tidak langsung memforward atau memegang informasi yang salah. Nah, eh, dari IELTS dan HOTS ini ada juga implementasinya yang saya terapkan di presentasi saya. Jadi beberapa SDM kita itu bisa dikelompokkan di sekolah-sekolah, di tempat kuliah, di tempat kerja. Ada orang-orang yang bisa kita tadi kategorikan kan dari ada yang cuma bisa memahami, ada juga sampai tingkat yang sudah mencipta sesuatu, ada yang sudah bisa mencipta sesuatu. Em,
Menurut saya ya tetap aja harus diajarkan bagaimana orang itu harus berpikir berpikir dengan cara HOTS, menjadi kaum-kaum yang HOTS, yang cuma LOTS. Bahkan mestinya harus ditanamkan sejak dini, sejak masa-masa bahkan sebelum sekolah. Karena kan di sekarang itu sudah banyak sekolah-sekolah yang kayak PAUD atau bahkan sebelum PAUD yang baru umur 2 tahun sudah dijelaskan gimana sih cara memecahkan masalahnya. Nah, di sini saya juga mengumpulkan berbagai jurnal. Ada jurnal dari Dewi Miza dan kawan-kawan tahun 2022. Mereka meneliti di SD Negeri 49 Kota Jambi menunjukkan bahwa kemampuan berpikir tingkat tinggi itu dapat dilatih sejak kelas yang masih rendah. Guru itu sudah menyusun RPP atau rencana pembelajaran yang kata kerja operasional yang memicu level C1 sampai C6. Jadi nggak cuma C1 sampai C3 doang. Siswa itu dilatih untuk menganalisis permasalahan. C4, secara bertahap melalui objek yang konkret. Hasilnya itu, siswa itu menjadi lebih aktif dan kreatif. Beralih tuh sistem pembelajarannya dari yang terpusat pada guru, jadi terpusat pada siswa. Jadi siswa ini nggak cuman diem, bengong, membeo, melihat guru menerangkan sesuatu, tapi juga bisa si siswa ini bertanya, bahkan menjawab, bahkan membuat pertanyaan baru. Begitu. Nah, sedangkan pada jurnal yang lain, ada juga nih yang di tingkat MAN atau setara SMA itu. Jadi diteliti oleh Sudarmanto di tahun 2026 berdasarkan analisis instrumen asesmen matematika tingkat lanjut di MAN 1 Trenggalek. Instrumen ini masih didominasi oleh LOTS atau Lower Order Thinking Skill, terutama masih level C3 menerapkan, yang berfokus pada kemampuan prosedural dan perhitungan rutin. Meskipun soal HOTS C4 dan C5 sudah mulai diterapkan melalui soal pilihan ganda, komposisi dan uraian, level C6 masih belum bisa tercapai sama sekali. Jadi di sini memang banyak pendidikan kita di Indonesia tentunya yang masih menerapkan, bahkan tadi kan jurnal ini menerangkan bahwa di tingkat MAN pun C4 sampai C5 doang palingan. C6 itu bahkan belum tersentuh sama sekali karena memang di kita itu masih terpusat pada guru, belum terpusat pada siswanya sendiri. Di siswa itu masih harus diajarkan A B C D E 1 sampai 10. Kita belum bisa diajarkan mengapa proses begini. C6 tentunya yang untuk mencipta sesuatu belum diajarkan, kita tuh membuat sesuatu teori, membuat suatu karya cipta yang dapat memecahkan banyak masalah. Ada mungkin, pasti ada, bahkan banyak. Tapi tidak semua sekolah sudah menerapkannya. Maka dari itu kalau saya boleh saran, memang jenis pendidikan yang sudah diterapkan oleh Menteri Pendidikan sebelumnya itu Nadiem Makarim itu memang bagus, tapi mungkin terlalu cepat transisinya. Makanya di situ masih banyak kekurangan yang malah jadi bahan kritik banyak orang, jadi bahan sumber masalah juga, dan menurut saya hanya kurang transisi aja. Cuman sebenarnya ide utamanya sudah sangat bagus. Jadi kan membangun kemampuan berpikir tingkat tinggi untuk siswa itu berawal dari kapasitas dan keberanian guru dalam menyusun asesmen yang memicu penalaran logis, bukan sekedar tes ingatan. Jadi kalau misalnya di siswa dan guru itu saling berpikir dari C1 sampai dengan C6, itu mungkin lebih cepat lebih cepat mencapai HOTS-nya, kaum-kaum HOTS. Umumnya yang menciptakan teori baru, menciptakan karya seni yang baru, menciptakan suatu alat, suatu benda yang bisa memecahkan banyak masalah umat di situ. Kaitannya dengan estetika humanisme apa? Jadi pembelajaran HOTS itu tidak hanya tentang kognisi, tetapi membawa nilai moral dan kemanusiaan. Aspek etis dan tanggung jawab. Kemampuan mengevaluasi itu C5,
Melatih siswa untuk menyajikan fakta dengan jujur dan bertanggung jawab terhadap keputusan atau solusi yang diciptakannya. Berpikir ilmiah. Jadi proses analisis C4 memastikan setiap kesimpulan itu berdasarkan pada logika, pengujian hipotesis, dan pemisahan opini dan dari kebenaran objektif. Kemandirian belajar. Pendidikan yang humanis membebaskan siswa dari belenggu pembeu yang mekanistik, membentuk individu yang merdeka, mandiri dalam belajar, dan siap menghadapi ketidakpastian masa depan. Nilai value kehidupannya itu, pada akhirnya HLTS itu membekali manusia bukan hanya untuk lulus ujian, tetapi untuk menciptakan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Dari C1 sampai dengan C6, itu memang yang mestinya sudah kita alami itu bahkan dari C4 sampai C6 itu sejak usia dini. Biar terus terlatih menjadi SDM yang maju, nggak cuma jadi SDM yang berkembang. Kalau dari situ tetap estetika humanisme ini akan tetap bertanggung jawab pada kemampuan berpikir kita. Jadi pendidikan sejati itu bukanlah mengisi wadah yang kosong, melainkan menyalakan api pemikiran. Ayolah kita bertransisi dari budaya menghafal menuju budaya menganalisa, mengevaluasi, dan mencipta. Terima kasih. Berikut saya lampirkan juga daftar referensinya. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selamat siang.